Oke, halo teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi, perkenalkan, nama aku Mentari, dan di sini aku menjadi salah satu asisten SIG 2025. Jadi, seperti yang teman-teman telah ketahui, di sini ada Linktree dari Praktikum SIG. Nah, untuk saat ini, aku akan menjelaskan bagaimana pengerjaan untuk modul 1. Langkah awal, teman-teman nanti bisa klik aja modul dan data, nanti akan muncul ya, sebetulnya di folder modul dan data itu adalah ini ya, folder modul total ada 7 modul gitu, termasuk modul tutorial PJBL. Nah, sekarang kita fokus di modul 1. Di modul 1 ini, nanti datanya yang .rar ini kalian coba download, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya udah di-download, nah akan muncul di sini itu ya, data modul 1, kita buka, maka nanti teman-teman akan menemukan dua data ya. Ada data raster, juga kemudian ada data vektor, gitu. Nah, kemudian nanti buat yang awal dari penelitian praktikum ini, teman-teman bisa buka dulu folder data vektornya. Nah, kita buka. Di sini ada total 4 data. Tuh ya. Nah, di sini data yang zip kita bisa ekstrak gitu ya. Kita ekstrak satu-satu. Data yang populasi juga sama, diekstrak dulu. Begitu juga dengan data yang jalan juga diekstrak dulu. Nah, kalau kita buka, nah di sini dia data SHP ya, ini ya, AutoCAD shapefile gitu ya. Di sini ke detect. Jadi dia data SHP, begitu juga dengan data folder yang lainnya. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, teman-teman nanti siapkan dulu QGIS-nya gitu ya. Nanti data SHP-nya teman-teman tinggal drag kepada QGIS. Oke, nah di sini aku telah memasukkan seluruh data SHP-nya ya. Jadi kan tadi ada 4 data gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, cuma kita masukin dulu 3 teratas yang SHP ini gitu ya. Jadi data teksnya nanti belakangan ya, sesuai sama modul. Nah, di sini aku telah memasukkan 3 data. Kalau teman-teman lihat, ada 3 ya. Ini yang pertama, nah yang bawah ini dia kan data negara gitu ya. Nah, ini yang ditandai dengan warna coklat. Nanti bisa aja dicuci sekalian, warnanya berbeda itu nggak masalah. Yang kedua ini persebaran penduduknya gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah ada data jalannya di sini yang warna abu kecoklatan kayak gitu. Nah, kemudian untuk hal yang pertama di sini ya, nah kita akan melakukan eh, query data atribut untuk data populasi. Nah, biar gak bingung, mungkin aku coba offin dulu ya layer yang lain. Terus di sini buat data populasi, nah teman-teman coba open attribute table, nanti muncul seperti ini gitu ya. Nah, setelah muncul, di sini ada yang simbol E, atau kalau kita klik tuh dia ada muncul pop-up select features using an expressions gitu ya. Nah, nanti dia muncul seperti ini, ya bisa dibesarin sesuai dengan kebutuhan gitu sebetulnya ya. Nah, buat di sini, nah teman-teman coba ini ya, nah ke bagian field and value. Nah, di field and value ini kan ada nama-nama fieldnya. Nah, teman-teman coba di sini cari Pop Max gitu ya. Nah, Pop Max terus di sini teman-teman tinggal diklik 2 kali. Nah, di sini kita ingin mencari populasi yang lebih dari 1 juta gitu. Maka tinggal Pop Max di sini pakai tanda lebih dari 1 jutanya kan berarti nolnya 6 ya. Tuh 23, tuh 23 kayak gitu. Sudah. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, maka kita bisa
klik select feature ya di sini. Lalu kita close gitu ya. Nah, nanti kalau kita kecilin, teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, jadi atribut, nilai data atribut populasi maksimum gitu ya, yang dia tuh punya nilai populasi lebih dari 1 juta akan dia ke select gitu ya. Dia akan kepilih yang ditandai dengan warna kuning gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat ya di akhir modul apa aja yang perlu di screenshot gitu ya. Nah, ini juga nanti bagian ini teman-teman juga harus dijelaskan di dalam analisis. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya ya, atau tahap ke-6 dalam modul. Nah, kalau misalnya tahap ke-6 ini, nah kita akan memperbaharui query dengan menyertakan syarat tempat tersebut yang merupakan ibu kota selain memiliki populasi lebih dari 1 juta, gitu ya. Nah, caranya tuh bagaimana gitu. Di sini, nah nanti sebetulnya teman-teman gitu ya, bisa coba dicari. Nah, ini kan di bagian, kalau di QGIS aku ya, dia ada di sebelah kiri bawah gitu. Nah, mungkin nanti di QGIS teman-teman berbeda lagi lokasinya. Nah, cari dia itu tool select features by expressions ya. Nah, nanti muncul lagi pop-up seperti ini. Begitu. Nah, di sini coba teman-teman untuk tambahkan gitu ya. Kan tadi kita tuh udah pilih ini ya, yang pop max gitu ya, yang dia itu lebih besar dari 1 juta. Tuh, nanti di sini teman-teman tambahkan N. Nah, di sini coba kita tambahkan yang ini ya, ADM 0 cap gitu ya. Nah, nah ini ya. Nah, ADM 0 cap. Nah, ini kita pilih sama dengan 1 gitu. Nah, coba kita select fitur, terus klik close. Nah, kalau teman-teman bandingkan ya, warna kuning ini, dia tuh jadi lebih sedikit. Kenapa ya? Karena kita tuh memilih ibu kota negara yang punya populasi lebih dari 1 juta. Jadi kan yang awal tuh seluruh negara yang punya populasi 1 juta. Nah, di tahap ini kita mau filter lagi nih. Kita mau ibu kota negara saja yang punya populasi 1 juta tuh yang mana aja sih? Gitu. Nah, ini nanti jangan lupa dianalisis ya, di screenshot, dianalisis, dan tentunya dimasukin ke laporan gitu. Nah, maka nanti teman-teman di sini biar lebih mudah ya buat visualisasinya. Jadi biar nanti warnanya bisa teman-teman adjust ya. Gitu. Nah, teman-teman bisa di sini export. Nah, buat export ini bukan save feature as, tapi yang bawahnya ya, save selected feature as. Jadi teman-teman hanya nge-save fitur yang berhasil disimpan gitu ya. Atau, sorry, fitur yang berhasil teman-teman pilih. Nah, buat di sini kita pilih yang GeoJSON ya. Gitu. Nah, coba kita apa simpan ya di sini, bisa teman-teman cari lah misal di folder kalian gitu ya. Aku di sini aja. Di sini aku tulis namanya populations capitals ya. Nah, kayak di modul begitu. Nah, ya muncullah seperti ini gitu ya. Nah, nanti mungkin aku verifikasi gitu ya. Nah, nanti sebenarnya yang ditampilkan hasilnya gitu ya adalah ini ya, data hasil query tadi yang population capitals. Nah, dia itu di overlay atau backgroundnya gitu ya, ada dari data ini ya,
yang eh NE 10M admin 0 countries gitu. Tapi nanti buat tahapannya itu tetap dianalisis dari awal. Nah, buat warna-warnanya teman-teman bisa atur. Misal di sini mau warna hijau gitu ya. Ini yang warna, ini misal aja ya, warna agak kemerahan, ini boleh nanti di screenshot gitu ya. Jadi atur aja, dan ini nggak perlu di layout. Oke, jadi buat tahap ini cukup sampai di sini. Oke, kemudian untuk tahap selanjutnya, nah di modul kita diminta untuk membuka data teks ya. Ini ya yang nama filenya tuh Earthquakes 2021 sekian 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 ya. Sini coba kita lihat dulu di Notepad ya buat memahami datanya sebetulnya. Kalian kalau punya Notepad plus plus boleh dibuka di situ atau punya Notepad biasa juga gak masalah. Nah, kalau teman-teman lihat sini sebetulnya ada nama kolom gitu ya, yang dia dipisahkan oleh pemisah tertentu. Harusnya ini dipisahkannya oleh tab gitu ya. Nanti kita coba atur ini ketika dimasukkan ke dalam QGIS. Nah, lalu bagaimana sih cara kita memasukkan data teks ini ke dalam QGIS? Teman-teman tinggal ini aja, klik yang simbol ini ya, merah, kuning, biru, open data source di sebelah kiri tengah ya. Di sini file name, teman-teman bisa buka file name yang mau dibaca gitu ya. Nah, ini yang aku buka yang earthquake ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung ikutin kayak di modul. Nah, buat file formatnya tentunya dia kan teks gitu ya. Nah, di bawahnya ya dia dipisahkan oleh tab. Ini kita pilih custom delimiters. Nah, di sini kita coba klik first record has field name. Jadi, baris pertama itu adalah nama kolom ya. Nah, di sini kita coba klik juga di tag field types gitu ya. Nah, kemudian di bagian geometry definitions, sini kita pilih point coordinates. Nah, X field-nya dia longitude, Y field-nya latitude gitu ya. Nah, buat geometri CRS-nya kita pilih WGS 1984. Itu. Jadi cukup sampai sini dan kalau berhasil dan betul ya tadi buat cara masukin datanya, maka muncullah data earthquake yang di sini ditampilkan dengan warna ungu gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa menghasilkan data gempa yang beda ya warnanya secara otomatis. Nah, karena ini kita udah masuk ke data gempa, kita bisa off-in dulu ya data populasi yang sebelumnya. Di sini aku cuman aktifin background ini ya, background negara gitu. Dan juga ada data titik gempa ya. Nah, di sini sebenarnya gampang, gampang banget ya. Nah, kita akan nge-styling untuk data gempa ini. Caranya, teman-teman tinggal ke properties. Ya, ke properties, nanti di sini ada muncul simbologis gitu ya. Nah, memang pada awalnya dia dipilihnya adalah single symbols. Nah, ketika apa namanya di sini kita mau ngesimbolisasi berdasarkan kategorinya ya. Jadi kita pilih categorize. Nah, buat di sini, nah kita pilih yang value mug gitu ya. Nah, ini ya, nih kita nilai mag ya. Mag itu adalah magnitude gitu ya. Nah, maka di sini kita tinggal klik classify ya. Nah, nanti di sini QGIS tuh dia menyediakan apa warna-warna yang random ya. Karena kita di sini kan pilihnya random colors gitu ya. Nah, bisa juga di sini color ramps-nya kalian coba atur, misal mau dari yang merah sampai yang biru, ini boleh di-apply aja. Ini sesuai dengan apa yang kalian mau ya. Misal aku di sini mau gambarin yang ini ya nih. So yang terbesar aku gambarin warna
hitam gitu ya. Jadi semakin dia besar semakin warna hitam, dan semakin dia kecil magnitudenya semakin warna kuning. Nah, aku apply dan seperti inilah hasilnya, gitu ya. Nah, nanti di sini gampang banget, teman-teman tinggal styling aja buat backgroundnya biar lebih jelas gitu ya. Jadi, ini titik gempa sama backgroundnya. Di sini misal aku mau warna apa ya? Nah, ini lah misalnya. Ini agak terlalu nabrak ya sama warna kuning yang tadi. Nah, mungkin warna ini gitu ya. Ini bebas aja, nanti kalian coba atur gitu ya, gimana biar gak ambigu gitu ya. Jadi antara background negara-negaranya dengan data gempanya gak ambigu gitu. Ini nanti juga hasilnya di screenshot, dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian di sini kita selanjutnya akan menghitung panjang garis dan juga statistiknya. Menggunakan data apa? Data yang jalan ya. Jadi data earthquake-nya kita matiin dulu. Tadi kita udah sekaligus import ya di awal data jalan yang namanya itu NE, ya NE 10 meter roads gitu ya, atau jalan. Nah, ini terlihat visualisasinya di aku di warna abu-abu, di kalian mungkin otomatisnya warna yang lain. Nah, terus bagaimana sih gitu ya kita ngeproses ini? Nah, maka nanti kan di bagian atas sebetulnya ya, teman-teman akan menemukan dia itu kayak simbol gergaji. Nah, ini adalah toolbox ya, simbol toolbox gitu. Nah, bagaimana selanjutnya? Di sini kan ada ya, processing toolbox gitu ya. Dan teman-teman tinggal search aja di sini @geom ya. Nah, di sini nanti muncul @geometry attributes. Nah, kita langsung buka aja gitu ya. Nah, maka di sini tinggal kita pilih, misal ini kan kita pilihnya yang data jalan gitu ya. Nah, nanti buat yang ini, oke, nah ini kita tinggal ikutin modul aja ya. Nah, calculate using-nya kita pilih ellipsoidal, karena kan WGS 84 ya. Jadi kalian bisa pelajarin lagi juga gitu. Nah, maka di sini kita bisa di bagian edit QM info. Nah, teman-teman di sini tinggal save to file gitu ya. Nah, di sini teman-teman sebetulnya nanti bisa pilih lagi gitu ya. Di folder yang teman-teman mau, dan sesuai sama modul kan pilihnya SHP ya. Maka cari di sini SHP. Tuh. Nah, ini ya di bagian atas. Nah, teman-teman coba namain di sini sesuai modul kan ada edit geom info gitu ya. Jadi namanya edit geom info. Terus di save aja. Kan nanti tinggal di oke saja, di run gitu ya. Nah, di sini coba kita open attribute table. Ini data yang baru ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, dengan menambahkan informasi tadi, menggunakan tools tadi gitu ya, kan tadi itu dihitung sebetulnya panjang jalan. Makanya kan ada calculate using apa gitu. Nah, kita pakai bidang ellipsoid karena kan sistem referensinya WGS 1984. Nah, ini panjang jalannya gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah berhasil menampilkan kolom baru ini, berarti udah bener gitu stepnya. Nah, lalu kemudian di sini ya, kita bisa close dulu. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan, maka nanti ada ini kan, eh opsi filter. Nah, buat di filter ini, nah teman-teman coba di sini pilih ini ya, field solve underscore A3 gitu ya. Nah, di sini ketika udah diklik 2 kali ya,
Maka muncul di bagian bawah nih hasil kelikannya, terus teman-teman di sini cari USA sesuai sama modul gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung oke gitu ya. Nah, apa namanya? Ini adalah hasil query-nya gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat hasil statistiknya gitu ya. Untuk query yang mana di sini kita hanya memilih wilayah USA. Nah, ini ya yang jalan secara umumnya yang sedunia itu bisa di off aja. Terus teman-teman di sini buat lihat statistiknya bisa ke kanan atas nih. Ya, ada muncul sigma. Nah, ini calculate statistic summary gitu. Nah, buat di sini kan muncul nih, aku kan muncul di bagian kiri bawah ya, di sini. Dia muncul di bagian kiri bawah. Nah, ini kan kita udah, kita jangan lupa nih miliknya adalah si ini ya, edit job info. Nah, ini kita pilih yang length gitu. Yang lain-lainnya. Nah, nanti muncullah hasil seperti ini ya. Nah, ada jumlah datanya, dan jumlah dari panjang jalannya, gitu kan, dan sebagainya. Nah, nanti sebetulnya untuk informasi ini kan sebenarnya bisa kita ini juga ya. Nah, ini bisa kita tarik keluar gitu sebetulnya ya. Jadi biar teman-teman bisa kayak leluasa lihat ininya. Nanti bisa langsung di screenshot kayak gitu. Ya, ini bisa aku masukin sini lagi aja. Nah, biar rapi. Oke, kalau misalnya sudah aman, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya, nah ini kan di bagian statistik tadi ada simbol E ya. Nah, kita coba klik aja. Nah, ini buat edit expressions gitu. Nah, buat di sini, ini kan udah ada ini ya langsung length gitu. Dan kita akan mengubah dia tuh dari satuan meter ke dalam kilometer. Kita tahu kan, berarti kalau meter ke kilometer tinggal dibagi 1000 ya. Kayak gitu. Nanti coba kita oke. Nah, nanti dia bakal berubah lagi nih nilai yang ada di informasi statistiknya. Gitu ya. Jadi nanti hasil data statistik ini dan juga hasil visualisasi ini nanti teman-teman coba di screenshot ya. Dan juga sebetulnya apa aja yang harus dijelaskan, apa aja yang harus di screenshot dan ditampilkan di laporan itu nanti ada di modul bagian terakhir. Jadi dibaca aja ya. Ya, nah itu adalah bagian satu ya untuk modul satu bagian pengolahan atau bukan pengolahan ya, lebih ke manajemen data vektor. Nah, yang selanjutnya aku bakal jelaskan bagaimana perlakuannya untuk data raster.